Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Dr. Intan Suparna. Hari ini saya akan membicarakan masalah-masalah unfair practice yang terjadi dalam perdagangan internasional yang diatur dalam perjanjian WTO. Salah satu unfair practice yang diatur di WTO adalah anti-dumping. Seperti yang kita ketahui, dumping adalah tindakan yang mengenakan harga yang lebih murah daripada harga normal yang dipasarkan di pasar domestik. Istilah dumping memang dikenal sejak tahun 1980 ketika beberapa negara maju melakukan praktek dumping dengan tujuan agar produk-produk yang dihasilkan oleh domestik produser mereka dapat bersaing di pasar internasional. Jadi, istilah dumping ini dikenal dengan sebutan unfair practice yang terjadi di dunia perdagangan internasional. Nah, pada pendirian WTO, permasalahan dumping dibahas oleh para pendiri WTO, sehingga kemudian dibuat aturan yang berkaitan dengan anti-dumping, di mana anti-dumping itu untuk mencegah praktek dumping yang akan merusak atau merugikan negara-negara anggota WTO. Jadi, konsep dumping adalah di mana produser atau eksporter suatu produk menjual produk tersebut di bawah harga normal atau di bawah value atau nilai dari harga tersebut. Jadi dumping di sini sudah terbukti merugikan produk-produk yang sama di pasar internasional. Ya. Nah, dumping ini dilarang karena akan menyebabkan kerugian pada industri domestik yang sama di negara pengimpor. Jadi apabila Cina membuat satu produk dan kemudian menjualnya ke Indonesia dengan harga yang lebih murah daripada harga normal di pasar Cina, dan kemudian produser di Indonesia, produser produk yang sama di Indonesia kemudian mengalami kerugian, maka itu adalah dumping yang dirugikan. Nah, inti dari aturan WTO mengenai dumping adalah bahwa negara yang dirugikan akibat pengenaan dumping oleh negara lain dapat menerapkan beberapa tindakan, ya, yang sebenarnya tindakan itu tidak konsisten dengan WTO, tetapi tujuan dari tindakan anti-dumping ini untuk melindungi industri domestiknya dari kerugian akibat dumping. Okay. Nah, pasal 6 GATT 1994 menyatakan bahwa negara-negara anggota mengakui bahwa dumping itu dilarang apabila dumping tersebut menyebabkan kerugian atau mengancam secara material industri domestik dengan produk yang sama. Jadi konsekuensinya adalah pasal 6 GATT 1994 dan perjanjian anti-dumping membentuk satu kerangka hukum secara substantif dan prosedural yang mengatur bagaimana negara anggota melakukan counter act atau remedy atau prevent, ya, atau mungkin pembalasan berkaitan dengan penerapan dumping menggunakan anti-dumping measure atau tindakan anti-dumping. Ya. Nah, anti-dumping ini hanya dilaksanakan apabila memang terbukti adanya dumping, kemudian terbukti adanya kerugian dari dumping tersebut, kemudian ada sebab akibat
antara kerugian dan penerapan dumping oleh negara lain. Ya. Industri domestik ya yang memproduksi barang yang sama yang terkena dumping ya, dapat melaporkan pada pemerintahnya bahwa telah terjadi dumping di pasar domestik. Oleh karena itu, Komite Anti Dumping Nasional harus melakukan satu investigasi, yaitu untuk melihat bahwa betul ada dumping oleh negara tertentu terhadap produk tertentu. Kemudian juga betul adanya kerugian atau ancaman kerugian terhadap produk yang sama yang dihasilkan oleh industri domestik di pasar domestik, dan adanya sebab akibat dari dumping tersebut dengan kerugian. Apabila hasil domestik menyatakan bahwa positif ketiga unsur prosedur anti dumping itu terpenuhi, maka negara yang dirugikan atas dumping dapat melaksanakan 3 hal. 1, professional measures. 2, price undertaking. Atau definitive anti-dumping duties. Atau menerapkan atau menaikkan tarif anti-dumping. Professional measures ya atau tindakan sementara diterapkan secara umum oleh negara yang dirugikan atas dumping sebagai indikasi untuk melakukan investigasi. Ya, biasanya professional measure itu dilaksanakan dengan menghentikan impor sementara negara terhadap produk yang dianggap dumping. Kemudian yang kedua adalah price undertaking. Price undertaking ini berkaitan dengan eksportir. Biasanya negara yang dirugikan karena ada dumping meminta eksportir untuk menghentikan ekspornya sampai harga dari barang tersebut dikembalikan atau disesuaikan menjadi harga seperti harga normal di pasar domestik eksporter. Ya. Ini juga untuk mencegah kerugian atas dumping yang berkelanjutan. Ya. Atau price undertaking bisa juga dilaksanakan dengan tanpa menghentikan ekspor, tetapi mewajibkan eksportir untuk menaikkan atau untuk menaikkan harga produk disesuaikan dengan harga normal produk tersebut di negara asal. Apabila kedua cara tersebut tidak berhasil menghentikan dumping, negara yang dirugikan atas dumping dapat melakukan definitive anti-dumping duties atau kenaikan tarif terhadap barang-barang yang merupakan barang dumping, yaitu menerapkan tarif tambahan dari tarif normal terhadap barang tersebut. Tujuannya adalah agar terjadi pemulihan kerugian yang diakibatkan atas dumping terhadap produk tersebut. Sekian penjelasan saya berkaitan dengan perjanjian dumping atau anti-dumping berdasarkan WTO. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.